videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Di sini kakak akan membahas buku paket tema di kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan di pembelajaran ketiga. Nah langsung saja ya akan kakak bahas. Sebelum kakak bahas, kakak ingatkan lebih baik kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal di pembelajaran 3 ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa mencocokkannya dengan jawaban yang kakak berikan di sini. Nah langsung saja kakak bahas soalnya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Terus, ih bau sekali Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak Eko, maaf ya Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuannya. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, di sini ada ayo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Untuk yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Untuk yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, untuk yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaklah digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama.
Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang terakhir adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu adalah contoh-contohnya ya adik-adik. Di sini ada ayo berdiskusi, diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama adalah ini ada gotong royong. Untuk gotong royong itu sesuai dengan sila yang ketiga. Rajin beribadah sesuai dengan sila yang pertama. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin adalah nilai kedua. Terus memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum adalah nilai kelima. Terus lanjut di sini tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, ini adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama dengan lambangnya bintang, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan maaf ya. Ini kakak salah menuliskannya. Nah, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan. Ini adalah kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Untuk yang sesuai dengan sila kedua yaitu rantai, mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga dengan lambang pohon beringin, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika, bergotong royong dalam bermasyarakat. Nah, lanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu kepala banteng, lambangnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sikap yang sesuai untuk sila yang terakhir adalah sila yang kelima dengan lambang padi dan kapas, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Lanjut kita di ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, dan atau masyarakat. Tulislah perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan sila ya. Perilaku sikapnya adalah menjalankan ibadah tidak tepat waktu. Ini tidak sesuai dengan sila pertama. Hidup boros tidak sesuai dengan sila kelima. Mempertahankan pendapat ketika bermusyawarah tidak sesuai dengan sila keempat. Malas untuk ikut bergotong royong sosial dan ikut kegiatan sosial dan bergotong royong tidak sesuai dengan sila ketiga, dan menghina orang miskin tidak sesuai dengan sila kedua. Ini ya adik-adik jawabannya. Kalau kalian menyontohkan yang lainnya boleh-boleh saja, tidak harus seperti ini. Terus di sini ada ayo mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Di sini ada petanya ya, geografis negara Indonesia. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta adalah luas wilayahnya Indonesia itu adalah 5.148.111 km persegi. Nah, ini kakak tidak bisa menuliskan perseginya di atas, kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Letak wilayah Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Nah, di sini ada ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarlah ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Pertegas posisi rumahmu, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan, sungai atau aliran. Nah, mohon maaf di sini kakak tidak menggambarkan petanya. Kalian bisa menggambarkan sendiri sesuai dengan denah rumah kalian ya. Kalian bisa menanyakan atau minta bantuan kepada orang tua untuk menanyakan pada RT atau RW atau tokoh masyarakat di tempat tinggalmu. Dan pastinya pekerjaan kalian tidak sama ya, karena ini adalah denah sesuai dengan rumah kalian masing-masing. Jadi di sini kakak tidak menjawabnya karena ini adalah setiap siswa denahnya berbeda-beda. Lanjut di ayo menulis. Mengenai wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu pada saat seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya. Dengarkan dengan seksama dan temukan ide pokok ceritanya. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini kakak tidak menuliskan hasil ide pokoknya karena untuk ide pokok ini dan kalimat pengembang nanti didapatkan dari kalian mendengarkan cerita dari teman kalian ya tentang wilayahnya. Jadi nanti kalian mendengarkan cerita teman kalian, terus kalian catat ide pokok dalam setiap paragraf dan kalimat pengembangnya itu apa aja yang dibacakan teman kalian itu. Jadi kakak di sini tidak menuliskan ya. Sedangkan cerita singkatnya juga kalian menceritakan singkat secara dengan sesuai tempat tinggal kalian masing-masing. Semoga mengerti ya untuk penjelasan kakak kali ini. Di sini ada ayo renungkan, tuliskan sikap dan perilakumu yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Nah, ini kakak contohkan, tapi kalian nanti menuliskan sesuai dengan sikap kalian ya. Aku selalu beribadah dengan tepat waktu, membantu temanku yang sedang kesusahan. Selain itu, jika bekerja sama, aku selalu menghargai pendapat temanku. Nah, itu adalah contohnya. Terus yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah, kalian bisa meminta bantuan orang tua untuk menggambarkan peta sederhana tentang kondisi geografis wilayah tempat tinggal kalian. Nah, di pembelajaran ketiga sudah kakak bahas semuanya dan ingat ya, yang tidak kakak jawab itu adalah jawabannya berbeda. Kalian bisa mengerjakan sendiri, tidak sama setiap siswanya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.